Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Rusniati Wodong dengan NIM 2002-02136 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian hukum secara sosiologis. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu hukum dan masalah sosial. Masalah sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang moral berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Dalam studi sosiologis, masalah sosial atau social problems dibedakan dengan masalah masyarakat, socialite problem. Masalah masyarakat menyangkut berbagai gejala kehidupan masyarakat, seperti misalnya gunung meletus, banjir, kebakaran, kegagalan panen, dan lain sebagainya. Itu termaksud dalam hukum sosiologis. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum sosiologis adalah hukum yang membahas tentang masyarakat. Dan sedangkan masalah sosial menyangkut gejala abnormal masyarakat, yakni suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Baik, jadi hukum sosial dan hukum pemerintahan itu berbeda ya teman-teman. Jadi hukum sosial adalah hukum yang membahas tentang kehidupan masyarakat, sedangkan hukum pemerintah adalah mengatur segala sesuatu yang bisa mendapatkan hukuman nantinya jika melanggar peraturan undang-undang. Sedangkan hukum sosial ini dia tidak terlalu banyak melanggar peraturan karena dia dapat berubah kapan saja sesuai zaman. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kajian hukum secara sosiologi adalah kajian tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sosiologi hukum adalah mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah sosiologi itu untuk pertama kali diperkenalkan oleh Azzizio Letti, orang Italia pada tahun 1882. Sosiologi hukum mengkaji pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk mengkaji apakah hukum dan peraturan undang-undang berfungsi dalam masyarakat atau tidak. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Baik teman-teman, jadi sosiologi hukum ini adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat dan berkembang dalam masyarakat, berbeda dengan hukum pemerintahan. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu kerja sosiologis hukum. Sosiologis hukum mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pengetahuan tentang hubungan hukum dengan gejala sosial yang saling mempengaruhi, dan pada akhirnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hukum itu tidak dapat ditegakkan. Karena sosiologi hukum adalah penelitian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum yang hidup itu merupakan bagian dari sistem hukum yang diterapkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Apabila hukum dilaksanakan oleh pejabat hukum berbeda dengan hukum positif tertulis, maka terdapat jurang pemisah antara hukum yang hidup dengan hukum yang positif tertulis. Jadi, sosiologis hukum mengkaji objek yang hanya terbatas pada eksistensi atau fungsi dan difungsikan hukum dalam masyarakat, serta mekanisme bekerjanya dengan sikap buat nilai, tanpa preskripsi. Ia terbatas pada eksistensi dan fungsi dan difungsikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi teman-teman, kerjanya sosiologi hukum dan hukum positif tertulis dari pemerintahan itu pun berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin awal bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa berubah kapan saja sesuai zaman ataupun sesuai perkembangan. Seperti adat kebiasaan orang Indonesia bahwa
yang paling kental adalah di Bali. Hukum tradisi seperti di Bali itu tidak bisa dapat dirubah meskipun dengan perkembangan zaman sebagaimana rupanya. Tetapi secara garis besarnya bahwa penampilan atau apapun segala macam itu adalah sudah termasuk dalam perubahan hukum sosial, karena hukum sosial tadi bahwa hukum yang bisa berubah kapan saja, sedangkan hukum pemerintahan itu tidak bisa dapat dirubah karena dia sudah mencakup segala hal yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pelanggaran lalu lintas, maka bisa dipidanakan ataupun bisa dikenakan sanksi dan lain sebagainya. Sedangkan sosiologi hukum tidak terlalu banyak. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengkaji perubahan sosial atau sosial hukum. Seperti yang sudah saya singgungkan di tadi bahwa perubahan sosial dapat berubah kapan saja. Bisa terjadi suatu hukum tidak berjalan karena masyarakat berubah. Dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat proses interaksi sosial, dan dalam interaksi sosial tersebut pasti terjadi perubahan-perubahan, baik dalam hubungan itu sendiri maupun dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan proses di mana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang diatur yang terjadi dalam suatu kurungan waktu tertentu. Hukum dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jika suatu hukum yang dibuat di suatu masa tidak dikehendaki lagi karena adanya perubahan, maka hukum tersebut harus segera dihapus atau dicabut atau diganti dengan hukum yang baru. Baik teman-teman, seperti yang digarisbawahi di sini bahwa jika suatu hukum yang tidak ada lagi di suatu masa, maka dapat dihapus atau dicabut guna untuk memajukan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Jika suatu hukum itu tidak lagi berlaku, semisal dulu orang datang ke rumah pengajian-pengajian dengan membawa uang atau apapun segala macam untuk membayar si bapak yang untuk mengaji ataupun guru ngajinya tersebut. Tapi dalam perkembangan waktu, guru ngaji pun sudah digaji oleh pemerintah, maka hukum tersebut harus dihapuskan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan itu bisa merusak kehidupan moral masyarakat gitu. Jadi harus dihapuskan sosial perkembangan seperti itu dengan menetapkan hukum baru. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu contoh-contoh kajian sosial hukum. Contohnya seperti larangan manusia diperdagangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman, memperdagangkan manusia adalah melanggar peraturan Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang memperdagangkan manusia ataupun memperdagangkan anak yang di bawah umur itu bisa dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 4 nomor 3 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berisikan dalam hal ini sudah bisa disimpulkan bahwa siapa saja yang melakukan perdagangan manusia maka telah melanggar pasal tersebut, maka dapat dikenakan hukum dalam Kitab Undang-Undang KUHP pasal 297 memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara paling lama 6 tahun. Baik teman-teman, dari sini bukan cuma hanya memperdagangkan manusia saja, tapi seperti mengekspor masyarakat Indonesia ke luar negeri dengan alasan bahwa di sana ada pekerjaan yang lebih baik. Tahu-taunya sampai di sana malah dijadikan pemuasan seksual ataupun diambil organ-organ tubuhnya. Itu sudah dapat
itu sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu berisikan tentang setiap warga Indonesia berhak untuk hidup, berhak untuk mendapatkan nama, berhak dilindungi negara, dan berhak dalam menetapkan segala keinginan dalam hidupnya tanpa mendapatkan pelanggaran apapun. Jadi jika ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain, maka dapat dipidanakan. Baik teman-teman, kita masuk ke kesimpulan. Tiada hukum tanpa masyarakat, karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, kita juga perlu mematuhi peraturan pemerintah dan peraturan yang timbul dalam hubungan sesama masyarakat, agar kita hidup dengan tentram dan damai. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.